lagi di Elita Dian YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Semoga lancar terus ya. Nah, ini sambil ngabuburit ya. Ini aku tayang video ini kan insya Allah jam 3 sore ya. Jadi sambil ngabuburit, kita sambil main dollhouse aja gimana? Yuk, temenin aku ya. Kita akan lengkapin dollhouse yang aku bikin ini ya teman-teman. Karena ini sebenarnya sudah beberapa udah terpenuhin ya. Udah mulai penuh. Udah mulai banyak isinya ya kan. Nah sekarang tapi masih ada yang kurang. Ini nih kayak figura, bukan figura sih nih. Iya figura sih ya. Hiasan dinding gitu. Itu masih belum. Jadi mau aku buat lah ya. Kita akan ambil template-nya dulu. Ini template udah dapat dari mainan ini ya. Nah, ini tinggal digunting-gunting gitu aja sih ya, teman-teman. Nih, kita gunting sesuai gambarnya aja sih sebenarnya. Udah ada garisnya ini. Jadi tinggal ngikutin gitu aja. Nah, ini enak banget kalau guntingnya pakai gunting kecil gini ya, kalau detail-detail kecil. Itu lebih ngebantu banget, lebih nggak ngerepotin lah ya gitu. Nah ini untuk pas figuranya. Kalau tadi tuh ceritanya gambarnya ya kan. Begitu. Ini ada detail-detail untuk di bagian bawahnya itu kita gunting. Pokoknya yang putih-putih itu digunting ya. Nah ini kita gunting-gunting gitu aja. Ya easy sebenarnya. Cuman mainan begini tuh harus telaten, sabar ya. Ini ngelatih kesabaran banget memang ya. Dan keseimbangan. Soalnya mainan ini kalau kan ini kecil ya. Kalau kita mainan misalkan mindahin kursi, mindahin meja, kalau tangan satunya kesenggol dia jatuh gitu. Jadi perlu keseimbangan kita ya. Jadi harus pelan-pelan gitu kalau mau mindahin perintilan-perintilan rumah ini gitu. Jadi kita sambil nungguin ini, kita ngobrol-ngobrol apa ya teman-teman enaknya sekarang tuh. Ini aku mau ngomongin soal mainan ini aja deh. Jadi mainan ini tuh menurut aku baru ya buat aku sebenarnya. Ini udah agak lama tapi aku baru lihatnya. Jadi baru main kayak mainan gini. Dan ternyata seru ya. Jadi ini bisa mengantarkan kita terbang menjadi arsitek ya kan, desainer interior gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang lagi punya cita-cita atau lagi bermimpi atau lagi ngerancang masa depan kayaknya, aduh aku pengen deh jadi arsitek. Tapi nggak ngerti kayak gimana sih arsitek itu. Nah kalian coba bisa main ini kayak sambil kayak mempertanyakan diri sendiri atau ngetes diri sendiri gitu ya. Kayak udah bener gak sih itu cita-cita aku, bener gak sih aku bener-bener suka gak sih sama bidang itu. Kan kadang kita kayak ada fase yang misalkan kita lagi mimpiin suatu cita-cita kita, itu kan kayak sedikit ada pertanyaan ya, kayak bener gak sih aku suka bidang itu gitu. Kayak ya sedikit keraguan mungkin ya. Nah kalian bisa mungkin tes pakai cara-cara ini mungkin ya. Atau enggak kalian sekarang lagi terjebak terjebak di suatu kondisi yang mau nggak mau harus jadi arsitek misalkan. Atau misal karena entah itu dari tuntutan keluarga atau dari luar atau manapun gitu. Atau kalian sekarang lagi ada di fase yang salah jurusan mungkin ya. Kayak ngerasa ya aku salah masuk jurusan nih gitu, tapi nggak bisa, susah untuk mau keluar gitu kan, mau ninggalin atau nerusin tuh kayak susah dipilih gitu. Kayaknya mau ninggalin juga berat karena uang udah terlalu banyak di sini gitu kan, udah terlalu banyak keluar uang atau enggak. Jadi mau nggak mau harus nerusin misalnya. Jadi kan kita harus tetap enjoy itu ya. Nah mungkin kalian bisa mainan-mainan ini yang bisa memperkuat rasa-rasa cinta kalian ke bidang ini gitu. Kayak lebih falling in love lagi sama dunia desain gitu.
Soalnya kadang sih ada fase-fase atau ada orang-orang yang lagi ngerasa salah jurusan kayak gitu. Kalian pernah gak sih ada momen kayak ngerasa aduh aku salah jurusan deh ini, kayak rasanya tuh kayak nyesel banget, akhirnya kayak ngeganggu banget ke belajar kalian, kayak kuliah jadi berantakan atau gimana. Kalian boleh komen di bawah ya. Kalian pernah ngerasa salah jurusan tuh kayak jurusan di mana, pasnya tuh pas di jurusan apa gitu. Kalian boleh di komen di bawah ya. Misalkan kalian pernah ngerasa salah jurusan nih, aduh di arsitek ini misalkan ternyata susah banget gitu, tapi gimana gitu, mau nggak mau harus diterusin karena udah terlanjur nyemplung gitu kan kadang itu kita perlu falling in love ya nggak sih, satu bidang itu biar kita tuh bisa enjoy. Kayak aku dulu tuh contohnya sih kejahit ya, itu aku kayak butuh banget, usaha banget untuk bisa falling in love ke bidang jahit ya. Karena sebelumnya aku tuh nggak suka sih sebenarnya ya sama bidang jahit itu. Ngelihat orang jahit aja nggak tertarik gitu. Tapi karena ada suatu momen aku karena punya cita-cita pengen jadi seorang pengusaha, pengen punya brand pakaian gitu kan, kayaknya waduh, kayaknya kalau aku nggak bisa jahit sayang banget nih, kayaknya kurang into banget gitu loh, kurang totalitas juga gitu menurut aku. Akhirnya kayak memaksakan diri untuk harus bisa ngejahit, jadi kayak gimana caranya aku harus suka dulu gitu kan. Soalnya kalau kita nggak suka, nggak bisa ngerasain enjoy, kita nggak bisa nikmatin ya, nggak bisa pintar juga di bidang itu, nggak bisa menguasai ya nggak sih teman-teman. Jadi kayak aku dulu tuh mulai dengan nontonin video, dengan kursus, itu salah satu usaha aku untuk biar bisa falling in love sama sewing, asik, sama sewing mesin jahit, jarum, benang gitu, pola-pola kain. Nah itu tuh banyak banget caranya. Jadi mulai dari ngeliatin desain-desain baju, tadi aku cuman suka desain-desain baju aja, tapi jahitnya kayaknya males gitu. Tapi karena motivasi itu kan kadang jadi harus banget, maksain banget gitu. Nah mungkin kalian ada yang ngerasa kayak gitu nggak sih teman-teman? Bentar ya, saya tiba-tiba kesel karena nerocos aja terus nih aku tadi kan. Ngomong nggak ada berhentinya memang. Ya begitulah konten creator, kalau banyak omongnya jadinya seperti ini ya, kayak aku. Memang kadang di balik nerocos itu terdapat keselak-keselak yang tertunda ya. Begitu teman-teman. Nah ini tinggal ditempel-tempel gini ya teman-teman. Nah ini kan jadi kayak nyata ya. Jadi fungsinya tadi yang ditaruh ditempel di karton itu tuh biar si figurnya tuh semakin nyata gitu. Nah kayak gini jadinya teman-teman. Kita tinggal ditempel di dinding rumah ini ya kan. Terus kalau figuranya udah jadi, udah beres, sekarang aku mau lanjut bikin apa lagi ya. Bentar, aku buka-buka cari yang paling gampang aja. Intinya tuh aku tuh gitu, kadang nggak runtut. Itu karena itu cari yang gampang. Jadi agak suka lompat-lompat gitu. Jadi ya gitulah, suka-suka aku lah. Ya namanya juga mainan se-enjoy mungkin ya kan. Ya bawa santai aja lah teman-teman, oke? Yang penting intinya adalah sini tuh jadi ya. Nah aku mau bikin pot bunga ini karena pot bunga yang di meja itu udah tergantikan ya. Karena kemarin salah alamat ya. Pot bunganya yang aku pajang di meja itu, meja yang kuning itu ternyata untuk pot bunga yang di atas lemari itu ya. Jadi sebenarnya yang bener tuh yang ini. Jadi aku akan rangkai bunganya ya kan. Ntar aku ambilin dulu bunga-bunganya, daun-daunnya dan perintilan-perintilan lainnya ya. Nih mana nih orang, lama banget ya. Ini orang ditinggal gimana nih coba.
Nyari begituan aja lama bener. Ini beli bunga di mana ya? Ini beli bunga di ujung mana coba? Nah ini aku udah ambil kayak daunnya gitu yang sesuai bukunya. Ternyata menurut bukunya tuh disuruh digunting. Ternyata benar, tadi nggak aku gunting tuh kebesaran ya. Terlalu besar, jadi kita perlu gunting. Kayaknya kita perlu cuman bagian bawahnya aja. Jadi mau aku gunting. Nih tuh 2, 3. Nah udah. Ini aku rapikan lagi dikit. Nah begini kan tuh. Jadi nah tapi menurut bukunya ini nanti desainnya nggak daun gini aja. Jadi ada bunga warna ungunya, ada warna pinknya juga. Nah ini ungunya aku gunting juga karena memang ini kecil ya. Nah ini tuh yang ungu ini bahannya tuh apa ya, unik gitu loh teman-teman. Jadi nggak plastik banget, ya plastik sih tapi kayak ada bahan silikon gitu loh. Kalau yang hijaunya ini bahannya memang bener-bener kayak bunga plastik ya. Kalian bisa bayangin nggak sih kayak sering kan lihat bunga plastik, nah kayak gitu tuh bener-bener kayak gitu. Kalau yang ungu ini dia agak sedikit tebel gitu dan rasanya kayak ada silikon. Kalian tahu silikon yang biasanya di spatula itu untuk bikin kue, nah kayak gitu bahannya, hampir mirip. Nah ini mungkin kayak gitu di desainnya ya. Jadi ini biar nempel aku lem aja ya. Tapi ternyata ngelem yang bunga ungu nih susah juga ya, karena kecil banget ya, kayak nggak mau nempel gitu loh teman-teman. Ini karena bahannya atau karena ukurannya ya yang bikin dia jadi kayak susah nempel gitu. Aku juga nggak ngerti. Aku bukan temennya juga sih, jadi nggak pernah diceritain apa keluh kesahnya dia. Begitulah ya. Nah ini kita lem-lem lagi lah pokoknya ya. Ini semuanya kita lem. Ini emang harus sabar aja ya pokoknya. Beginian tuh. Sabar. Tak ada kata lain selain sabar ya. Memang kalau kalian mungkin ngerasa sabarnya kurang, bisa banget main ini ya. Karena ini mungkin selain menghilangkan stres, bisa menambah stres juga. Enggak juga sih. Bisa menambah kesabaran gitu loh maksudku, ya kan? Ya enggak sih? Nah ini untuk yang warna pink. Jadi ini warnanya cantik banget ya. Jadi ada hijaunya, ada ungunya, ada pinknya juga. Jadi warnanya tuh cantik gitu loh. Aku suka. Nah, jadi bunganya tuh makin kayak real gitu. Jadi nggak kayak bener-bener cuman hijau gitu aja ya. Jadi ternyata ada tahap atau enggak proses merangkai gini ya, merangkai bunga. Ini aku ngingetin banget waktu aku zaman SD ya. Aku waktu itu pernah ikut kelas berapa ya? Kelas 3 SD kayaknya. Atau kelas 4 ya? Kelas 3 kayaknya. Waktu itu aku ada ekskul kayaknya tuh namanya merangkai bunga. Nah, aku tuh pernah ikut itu. Jadi pernah lomba merangkai bunga. Jadi itu bunga real sih kayaknya, bunga real tapi di rangkai bener-bener secantik mungkin gitu kan di pot bunga, tapi kayak ditancepinnya tuh di ini teman-teman, kayak spons gitu loh, busa gitu. Kayak gini nih, ditata-tata gini. Jadi gimana seninya? Jadi kita harus merangkai panjang pendeknya, warnanya kayak gitu-gitu. Ini jadi bener-bener ngingetin aku masa-masa itu. Aku waktu itu juga nggak terlalu pinter-pinter banget ngerangkai bunga waktu itu. Pokoknya asal tancap gitu aja lah. Memang lah begitu aku tuh orangnya ya. Nah udah jadi deh. Nah begini deh. Nih aku beres-beresin dulu. Kita akan dekor ya. Sekarang kita waktunya untuk dekor time. Dekorasi. Kita akan dekorasi rumah cantik ini yang imut, mungil, mini ya kan. Nah ini sebenarnya lebih kayak living room ya. Jadi kayak ruang tamu, tapi juga ada ayunannya juga ya. Jadi ini living room yang tembus langsung ke teras rumah kayaknya ya. Ya nggak teman-teman?
Nah ini aku taruh di meja ini tuh, cantik banget kan, manis banget. Nah untuk figuranya ini kayaknya ntar aja aku nempelin di dindingnya untuk terakhir-terakhir aja, nggak usah sekarang dulu. Ntar kalau sudah mau bener-bener finishing aja. Jadi inilah tadi yang sudah kita kerjakan, bunga dan figura itu. Nah karena anti ditempelnya ini tuh di situ kan harusnya, tapi karena aku masih belum selesai semua, jadi aku sementara taruh di tempat pot bunga ini dulu aja. Ntar kita akan tempel waktu di terakhir-terakhir aja, oke? Ya segini dulu ya video aku kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa ditonton video-video aku. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.